Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku, para pemirsa yang budiman, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat rahmat yang melimpah ruah kepada kita hari ini. Alhamdulillah, pada pagi nan suci ini 1 Syawal 1443 Hijriah, kembali sama-sama kita meraih kemenangan di bulan Syawal yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya senantiasa tetap tercurahkan kepada ruh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Para pemirsa yang bertakwa dan yang beriman dimanapun anda berada, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita semua. Sebagian di antara kita hari ini ada yang dirundung rasa kesedihan yang begitu dalam karena ditinggalkan oleh bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nantikan. Dan juga ada sebagian di antara kita juga hari ini yang gembira, bahagia karena sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Dan hari-hari yang mereka selama Ramadan menahan lapar, menahan haus, sudah mereka lewatkan. Dan hari ini mereka kembali bisa memakan makanan yang mereka inginkan, yang mereka suka, sepuasnya yang mereka mau. Saudaraku, para pemirsa yang budiman, yang bertakwa dimanapun anda berada, hari ini kita berada pada hari kemenangan, di mana kita telah sukses menahan hawa nafsu kita. Mulai dari hawa nafsu makan, hawa nafsu lapar, semua hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, kita tahan selama 1 bulan penuh. Kita tahan rasa haus, rasa lapar, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita tahan selama bulan suci Ramadan. Ini dikarenakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh umat Islam wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya diwajibkan kepada orang-orang sesudah kita, tidak hanya diwajibkan kepada kita yang hari ini masih menjalani kehidupan ini, Allah juga telah wajibkan ibadah puasa kepada orang-orang sebelum kita. Nah, pada hari ini kita berada pada 1 Syawal 1443 Hijriah, di mana seluruh umat Islam bergembira karena menyambut hari kemenangan. Hari-hari mereka telah lewatkan. Hawa nafsu yang selama ini mereka bergejolak bisa mereka tahan selama bulan puasa. Dan alhamdulillah, hari ini kita telah sampai pada hari kemenangan. Lalu ketika kita berada
pada bulan Syawal. Ramadan yang selama ini sudah mendidik kita, mengajarkan kepada kita berbagai macam ajaran yang telah diajarkan oleh Ramadan. Mulai dari aspek ibadah yang mungkin dulunya kita sebelum Ramadan tiba enggan rasanya untuk melangkahkan kaki ini menuju ke masjid. Yang mungkin dulu sebelum Ramadan datang enggan rasanya tangan ini saling berbagi, membantu dan menolong saudara kita sesama muslim khususnya. Yang mungkin sebelum datang Ramadan lisan kita kaku dan keluh untuk berzikir mengingat Allah, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di malam-malam Ramadan, bertadarus untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Namun alhamdulillah, seketika Ramadan hadir di tengah-tengah kita, tak bisa kita bayangkan betapa mudahnya kaki ini untuk kita langkahkan ke masjid, terutama menunaikan solat 5 waktu, ditambah lagi dengan menunaikan ibadah-ibadah yang lain, tarawih, witir, dan juga ibadah-ibadah solat yang lainnya. Tak bisa kita bayangkan alangkah mudahnya tangan ini untuk saling berbagi, bersedekah, berinfak, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bayangkan alangkah mudahnya lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah, afdhal zikri la ilaha illallah, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua berkat kehadiran Ramadan, sehingga menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga meningkatkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Saudaraku yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, lalu seusai Ramadan meninggalkan kita, apa yang terjadi terhadap diri kita hari ini? Akankah kaki dan tangan, lisan yang biasa kita ucapkan, bertadarus, berzikir, membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah yang lain, seusai Ramadan meninggalkan kita, apakah itu masih berlaku dan masih istiqamah kita terus jalankan? Sebagian di antara kita, iya mungkin mereka tetap istiqamah melakukan apa yang sudah dia dapatkan selama bulan suci Ramadan. Namun sebagian yang lain, ada banyak juga di antara kita yang seketika usai ditinggalkan Ramadan, lalu mereka meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh Ramadan. Enggan rasanya kaki ini ingin melangkah ke masjid, enggan rasanya tangan ini untuk saling berbagi, enggan rasanya lisan ini kembali membuka ayat-ayat Al-Quran untuk dibaca, ditadaburi, dan dipelajari semua maknanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang demikian. Berlebaran bukanlah orang-orang yang senantiasa serba baru, semuanya harus baru, tidak. Karena mereka yang benar-benar berlebaran itu ialah mereka yang imannya semakin bertambah, ketakwaannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'aid liman labisal jadid, balil 'aid liman ta'atuhu tazid. Orang yang berhari raya itu bukanlah mereka yang serba baru, pakaian baru, semua baru, tidak, kata Nabi. Balil 'aid, tetapi mereka yang berhari raya itu ialah mereka yang ketaatannya, ketakwaannya semakin bertambah dan terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pemirsa yang bertakwa dimanapun Anda berada, lalu di bulan suci nan mulia ini, bagaimana cara kita untuk mewujudkan hakikat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tujuan kita beribadah selama bulan suci Ramadan ialah meraih apa yang Allah katakan dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa.
ada 4 cara untuk meraih hakikat takwa yang sebenarnya di bulan yang suci yang mulia ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Muhammad Al-Khafifi dalam kitabnya Ahlur Rahman, beliau mengutip perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Ada 4 untuk mewujudkan hakikat takwa di bulan yang suci yang mulia ini. Yang pertama, mewujudkan hakikat takwa itu ialah bagaimana hari ini kita senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Artinya qanaah, senantiasa menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita hari ini. Kita bersyukur atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Itulah salah satu cara untuk supaya kita tetap bertahan mewujudkan hakikat takwa kita. Lalu yang kedua, mewujudkan hakikat takwa ialah bagaimana kita hari ini senantiasa memperbanyak bekal amal untuk kehidupan kita yang abadi. Itulah kehidupan akhirat. Kita tahu bahwa hidup di dunia tidak selamanya akan kita jalani. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, lalu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wal amalu bitanzil, beramal kita sesuai dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui kitabullah dan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ini yang terpenting harus kita tanamkan dalam diri kita ialah al-khaufu minal jalil. Kita senantiasa merasa takut dan terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa takut ini mesti kita tanamkan dalam diri kita. Merasa takut kepada Allah bukan berarti kita harus menjauhi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Karena takut kita kepada Allah ialah justru malah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan taqarrub ilallah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Takut kepada Allah tak sama dengan takut kepada binatang buas. Yang mana kalau hari ini kita takut dengan singa, harimau dan lain sebagainya, kita mesti jauhi binatang itu supaya kita tidak diterkam di mangsa. Akan tetapi berbeda hari ini ketika rasa takut itu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kita semakin menjauh, malah sebaliknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita takutkan hari ini? Yang kita takutkan hari ini ialah takut akan murkanya Allah, takut akan azab Allah yang begitu pedih yang sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, azab bagi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Itulah mestinya kita tanamkan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para pemirsa yang beriman dan bertakwa dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal yang mulia ini, mari sama-sama kita istiqomahkan diri kita untuk senantiasa tetap melakukan amal ibadah. Jangan biarkan masjid mushola sunyi sepi dari jemaah. Jangan biarkan lisan kita tidak mau melantunkan ayat suci Al-Quran, berzikir, berselawat kepada Rasulullah. Alangkah meruginya kita hari ini yang Ramadan sudah mendidik kita selama 1 bulan penuh, tetapi hanya dihilangkan 1 hari, 1 Syawal, dikarenakan kita sudah diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu kita ketinggalan, itu akan terjadi dalam diri kita. Para pemirsa di rumah yang beriman bertakwa dimanapun Anda berada, terakhir pesan dari kami, mudah-mudahan di hari kemenangan ini kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dapat meraih, mewujudkan hakikat takwa yang sebenarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Selamat
Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala